apa saja isi dari rapor pendidikan tersebut. Nah, kebetulan di sekolah kami itu ada yang menjadi fokus, meskipun dalam poster itu tidak ada yang berwarna merah, tetapi satu yang kuning itu dalam peningkatan pembelajaran. Nah, yang menjadi fokus di sekolah kami berhubungan dengan juga data yang ada di lapangan, maka kami mengambil tema yaitu kebinekaan global. Sedangkan topik yang kita angkat itu kita olah yang menjadi sebuah kalimat, yaitu skema Bank Asbri Simpati. Ini kepanjangan dari sebuah skema dari membangun pribadi resilient dan juga empati. Ini tujuannya adalah untuk membentengi siswa kita atau peserta didik kita dari kegiatan yang namanya perundungan atau bullying. Nah, kemudian mohon izin di scroll ke atas. Jadi dasar penyusunan modul ini adalah dari rapor pendidikan, di mana di kolom IRB-nya itu kami melihat ada yang turun, Bapak Ibu. Yang turun itu adalah dari dimensi karakter dan juga dimensi iklim keamanan sekolah. Jadi dua ini kami angkat karena ini merupakan dimensi yang perlu kita perhatikan bersama untuk mengurangi adanya perundungan yang ada di sekolah. Demikian, boleh di scroll ke bawah lagi. Banyak sekali isi dari modul P5 Bapak Ibu, jadi maka bersyukurlah Bapak Ibu yang mengampu mapel produktif karena tidak dibebani menyusun modul ini ya. Akan tetapi Bapak Ibu itu nanti memang perlu kita ketahui bersama apa sih sebenarnya kegiatan P5 itu. Soalnya di sekolah kami pun Bapak Ibu tidak semuanya guru produktif itu memahami apa sih P5 itu, temanya apa di sekolah kita, lalu kenapa sih itu diadakan kok seperti adanya perayaan seperti itu, apa itu manfaatnya. Nah, kemudian kita lihat di bawah. Jadi untuk setiap fase itu memang beda, ada tema yang diterapkan ya. Di fase E itu ada 3 tema, yang satu adalah tema wajib yaitu kepekerjaan. Di kelas 11 itu ada 2 tema, 1 tema wajib, dan di kelas 12 itu ada 1 tema wajib. Mungkin sama juga semuanya adalah mengangkat tentang kepekerjaan. Nah, selanjutnya di bagian yang salah satunya ada yang namanya seleksi untuk duta perundungan. Nah, pembentukan dari duta perundungan ini juga diawali dari sosialisasi dulu. Maka di setiap semester itu ada, kita kalau di sekolah kami itu menerapkan yang namanya jadwal blok Bapak Ibu. Maka di minggu-minggu terakhir biasanya itu kami mengambil 3 minggu itu untuk penerapan atau untuk implementasi dari P5. Jadi biasanya nanti untuk mapel umum itu Bapak Ibu guru ikut bersama ya dalam mensukseskan kegiatan itu seperti modul yang sudah disusun oleh tim P5. Dan kemudian untuk Bapak Ibu mapel produktif, karena di jamnya Bapak Ibu nanti pasti akan terpakai untuk proyek ini, biasanya nanti akan kita gantikan dengan penugasan secara online. Kenapa harus diganti? Karena sebenarnya jam di produktif itu kan harus utuh ya, tidak terpotong seperti di mapel umum yang lainnya. Nah, ini adalah checklist dari modul profil yang nanti juga pasti akan diterapkan di sekolah. Modul produktif bisa ditampilkan gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, di paling atas nanti di bagian yang mencakup informasi umum, komponen inti dan juga lampiran, di paling atas nanti Bapak Ibu harus menyisipkan yang namanya tema apa yang nanti akan diangkat atau dimensi apa yang nanti mau dimunculkan dalam modul. Dan jadi dalam setiap kegiatan kita juga harus tetap memperhatikan tema apa yang akan diangkat dari program-program sekolah. Demikian mungkin Bapak Ibu sekilas dari penyusunan modul P5 yang ada di sekolah kami. Dan untuk pembagian jamnya memang itu sangat fleksibel sekali ternyata dengan adanya konversi konversi
jam, ketika Bapak Ibu nanti bertanggung jawab terhadap berapa kelas nanti akan diakui berapa jam. Nah itu sangat membantu ketika dengan struktur yang baru ini mungkin ada beberapa mapel yang sedikit dikurangi jamnya.